Hai, sahabat akuntansi pemerintah Indonesia, semangat pagi. Bagaimana kabar sahabat-sahabat semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Kembali berjumpa dengan saya bersama sahabat-sahabat muda saya dari Politeknik Keuangan Negara Setan dalam serial Akuntansi Pemerintah Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak sahabat semua untuk membahas akuntansi beban dan belanja. Beban dan belanja, dua buah kata yang barangkali memiliki makna yang berdekatan, tapi sebenarnya secara substansi ada perbedaan yang mendasar di antara beban dan belanja. Apa sebenarnya perbedaan mendasar dari beban dan belanja? Nah, sahabat-sahabat muda saya akan mengajak kepada sahabat-sahabat semua untuk mengikuti diskusi menarik yang dikemas dalam sebuah pertanyaan-pertanyaan yang menarik kepada para sahabat semua mengenai beban dan belanja. Mari kita saksikan video yang satu ini. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya, Ganza, dan rekan-rekan saya dalam acara apa ya? Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan sebuah tema dalam akuntansi, beban, dan belanja dalam pemerintah pusat. Daripada lama-lama, yuk kita langsung aja. Nah teman-teman, sekarang kita mau ngetes nih Civitas Akademika PKN STAN. Udah paham belum sih mengenai belanja dan beban dalam akuntansi pemerintah? Yuk kita cari tahu. Mbak, Apa? mau nanya-nanya boleh nggak? Boleh. Sini deh. Kalau boleh tahu namanya Mbak siapa? Nida. Oh, Mbak Nida. Nah, Mbak Nida tahu nggak sih bedanya beban sama belanja dalam akuntansi pemerintah? Kalau belanja itu, dia itu beban yang direalisasikan. Terus pendekatannya itu juga beda. Setahu aku, kalau misalnya beban itu pakai basisnya akrual. Jadi kalau misalnya emang kita udah menerima manfaat dari apa yang kita keluarkan, maksudnya apa yang kita konsumsi, itu berarti kita udah bisa mengakuinya. Tapi kalau misalnya yang basis kas, itu kalau misalnya kita benar-benar udah ngeluarin uang, baru kita cari. Perbedaan antara beban dan belanja ya. Kalau beban itu dia masih uangnya. Tri, tahu nggak apa perbedaan antara beban sama belanja? Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau munculnya biaya atas suatu transaksi pada suatu periode laporan tertentu yang mengakibatkan penurunan ekuitas, baik berupa konsumsi aset, pengeluaran, atau munculnya kewajiban. Sedangkan belanja adalah suatu pengeluaran yang mengakibatkan penurunan rekening kas umum negara yang berdampak pada saldo anggaran lebih yang tidak akan diterima kembali pembayarannya oleh pemerintah. Nah, beban itu dicatat pada buku besar akrual, sedangkan belanja dicatat pada buku besar kas. Tahu nggak sih kapan beban dan belanja itu diakui? Beban atau belanja diakui itu pada saat penerbitan SPM itu kita sudah bisa mengakui itu sebagai utang ataupun piutang. Tapi kalau misalnya belanja saat udah muncul SPM kita sudah bisa mengakui itu sebagai utang atau belanja yang masih harus dibayar. Tapi pada saat terbit SP2D itu kita bisa juga langsung mengakuinya. Jadi bedanya itu pada saat terbit SPM kita mengakuinya belanja yang masih harus dibayar. Tapi kalau misalnya udah terbit SP2D kita tuh mengakuinya pada dibayarkan ke entitas lain. Kalau beban? Kalau beban sama belanja kan hampir sama aja. Kalau beban diakui ketika timbul kewajiban, ketika ada konsumsi barang. Ada 3 nih. Satu lagi lupa gue. Jadi, pengakuan beban itu dapat terjadi dalam 3 kondisi. Yang pertama, ketika terjadi penurunan manfaat ekonomi atau jasa. Yang kedua, terjadi konsumsi aset. Dan yang ketiga, timbul kewajiban. Nah, kalau pengakuan belanja itu dapat diakui saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum negara atau pengesahan dari bendahara umum negara atau kuasa bendahara umum negara. Selanjutnya, gimana pengukuran beban di dalam akuntansi pemerintah? Asas bruto. Pengukuran beban itu setahu saya diakui sebesar nominal yang tertera atau bruto yang tertera di SPM-nya, bukan SPM, di kwitansinya atau surat tagihnya atau fakturnya dan lain-lain. Pengukuran
beban dicatat sebesar resume tagihan belanja yang bersangkutan, kecuali beban penyusutan dan amortisasi serta beban penyisian piutang yang dicatat sebesar perhitungan akuntansinya. Nah, tahu nggak sih kalau misalnya pengukuran belanja itu gimana? Pengukuran belanja itu hampir sama kayak beban tadi. Selanjutnya, gimana pengukuran belanja dalam akuntansi pemerintah? Asas bruto. Nah, teman-teman, belanja diukur berdasarkan asas bruto dari nilai nominal sesuai dengan SPM atau SP2D atau dokumen pengeluaran negara yang dipersamakan atau dokumen pengesahan belanja yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Negara atau kuasa Bendahara Umum Negara. Asas bruto artinya membukukan belanja sebesar nilai brutonya, bukan nilai neto atau nilai setelah dikompensasi antara penerimaan dan pengeluaran untuk belanja tersebut. Nah, gimana sih pencatatan hibah aset tetap yang dibeli menggunakan belanja modal? Tahu nggak perlakuannya kayak gimana? Oke, beban non operasional. Hibah aset tetap yang digunakan dengan belanja modal. Hibah aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah yang dimana perolehannya menggunakan jenis belanja modal, maka ketika aset tetap tersebut diserahkan kepada masyarakat maupun pemerintah daerah, tidak dicatat sebagai beban maupun belanja modal, melainkan dicatat sebagai beban atas kegiatan non-operasional. Selanjutnya, bagaimana cara penyajian beban dan belanja di dalam laporan keuangan? Beban itu dilaporkan di laporan operasional. Nah, Belanja dilaporkan di laporan realisasi anggaran. Nah, di sini kita akan membahas mengenai cara penyajian beban tersebut. Nah, kita menyediakan 4 kolom. Pertama itu kita menyediakan kolom untuk beban di tahun sebelumnya, yaitu misalnya kan saja kita saat ini 2018, berarti kita menyediakan kolom di beban tahun 2017. Nah, di kolom kedua kita itu menyajikan beban tahun 2018. Nah, yang berkaitan dengan beban yang berkaitan dengan tahun ini. Nah, di kolom ketiga kita itu membuat selisih antara beban tahun 2018 dengan 2017. Nah, setelah itu di kolom keempat kita membuat presentasi dari beban dari kenaikan atau penurunan beban tahun 2018 dengan 2017. Nah, di dalam penyajian belanja ini terbagi dua, yaitu belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Sama halnya juga tersedia 4 kolom. Yang pertama itu kolom untuk anggaran. Nah, bedanya dengan beban, di belanja ini tersedia kolom anggaran karena kita sudah menganggarkan di DIPA sebelumnya. Nah, di tahun misalnya tahun 2018 tersedia anggaran tahun 2018. Nah, bagaimana realisasinya? Nah, kita masukkan di kolom kedua bagaimana realisasi dari DIPA tersebut tahun 2018. Nah, dan di kolom ketiga itu ada presentasi realisasi dengan anggaran yang telah dibuat sebelumnya. Nah, di kolom keempat itu kita itu melihat bagaimana anggaran yang telah dibuat tahun 2000, misalnya 2000 tadi 2018, di kolom keempat itu berarti anggaran tahun 2017. Tahu nggak bedanya jurnal SP2DGU sama SP2DLS? Belum pernah dengar. Apa itu uang persediaan? Uang persediaan itu adalah kas kecil yang diberikan ke Satker untuk membiayai belanja-belanja Satker, belanja-belanja harian yang jumlahnya tidak terlalu besar. Jadi biasanya itu adalah 50 juta ke bawah. Kemudian lanjut lagi ke SP2D. Jadi SP2DGU itu merupakan satu-satunya bukti bahwa telah terjadi pembelian dan pembayaran belanja dengan uang persediaan. Jadi perlu diingat bahwa ketika belanja tersebut dibayar dengan uang persediaan, jurnalnya atas transaksi tersebut adalah beban yang masih harus dibayar. Dan pada jurnal kas tidak dicatat apa-apa. Jadi ini jatuhnya sebagai utang. Kemudian setelah SP2DGU tersebut terbit, barulah transaksi tersebut dicatat sebagai pengeluaran belanja. Dan pada kas juga dicatat sebagai pengeluaran. Jurnalnya tersebut beban yang masih harus dibayar pada ditagihkan ke entitas lain. Dan jurnal kasnya itu adalah beban XXX misalnya pada ditagihkan ke entitas lain.
Oke, gimana setelah berdiskusi mengenai akuntansi beban dan belanja? Sekarang lebih jelas ya teman-teman semua ya? Nah, para sahabat akuntansi pemerintah, diskusi yang menarik. Beberapa pertanyaan kita lontarkan kepada akademia, kepada para pecinta akuntansi pemerintah. Kita tahu bahwa beban dan belanja merupakan pos-pos yang penting di dalam laporan operasional maupun laporan realisasi anggaran. Penting sekali bagi kita, para akademisi, untuk lebih mendalam mempelajari mengenai aspek penting di dalam akuntansi beban dan belanja. Kenapa demikian? Karena beban akan merefleksikan kinerja dari sebuah instansi pemerintah. Sementara belanja akan merepresentasikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN di pemerintah pusat kita. Untuk itu, mari sama-sama kita tidak bosan-bosan untuk mempelajari akuntansi pemerintah. Karena bagaimanapun menjadi sebuah tantangan buat kita semua untuk mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian di dalam laporan keuangan pemerintah pusat. Demikian dari serial akuntansi pemerintah kita. Sampai jumpa dalam video serial akuntansi pemerintah berikutnya. Salam super.